Oke, halo cuan troopers semuanya. Thank you banget ya untuk semua cuan troopers yang udah join sama saya di TikTok kali ini. Ya, TikTok kali ini menurut saya kesempatan yang cukup menarik nih ya untuk kita belajar lebih banyak nih ya mengenai satu tema yang menurut saya sangat menarik nih untuk kita pelajari lebih dalam. Ya, jadi kita akan ada satu guest juga yang akan membantu kita untuk membahas nih perihal tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini kita akan membahas seputar IPO ya. Kita akan melihat ranah IPO, bagaimana potensi IPO di bagaimana kita bisa menilai apakah suatu IPO itu bagus atau tidak gitu ya. Jadi kita akan melihat apakah bagaimana cara kita berburu cuan di saham-saham IPO nih. Karena kan beberapa yang lama yang lalu ya, kita tahu bahwa kita itu beberapa kali nih ya di tahun ini ada beberapa IPO yang arah beberapa kali ya. Nah, tapi ada juga beberapa IPO yang mungkin kurang berhasil nih. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas bagus, yang valuasi secara IPO relatif murah, dan bagaimana kita bisa menganalisa industri dari saham tersebut. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita bisa langsung mengundang ya. Mungkin saya akan ajak request to join dulu. Kita bisa mengundang. Halo bro, Halo Bro Handi, apa baik kabar baik nih baik. Bro Handi? Gimana bro, Philip? Sehat-sehat. Aman, Sehat, sehat sehat. thank you. Thank you banget nih ya Bro Thank you, Handi thank you. udah mau nyempetin ya hari Jumat malam untuk membahas seputar saham-saham IPO hari ini. Ya. Ya mungkin Contohers juga udah familiar ya dengan, kalau Contohers yang familiar dengan market pasti udah familiar juga dengan Bro Handi. Mungkin Bro Handi boleh perkenalkan diri sedikit nih, mungkin nih untuk sedikit Contohers yang belum Oke, tahu. jadi buat mungkin suatu plus yang belum kenal ya, saya Handi Yarawan. Saya ini founder dari House of Trader Community. Jadi kita sudah kerjasama, termasuk maksudnya kita udah berpartner sama Sukor Sekuritas ya. Itu sudah sejak 2021 deh. Sorry, 2022 awal, 2021 akhir. Nah itu sejak dari situ kita di House of Trader Community juga selalu berkembang dan selalu disupport sama support sekuritas. So buat yang belum kenal ya kita salam kenal dulu. Oke. Oke, mantap banget nih. Thank you banget ya Bro Handi yang udah memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, jadi itu tadi sedikit informasi nih soal Bro Handi dan relationship ya antara Sukor Sekuritas dan juga Bro Handi. Oke, mungkin tanpa lebih lebih lama lagi nih Bro Handi. Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, berburu cuan di saham IPO. Mungkin kita bisa tanya sedikit nih bagaimana point of view Bro Handi mengenai landscape IHSG di memasuki bulan terakhir atau boleh juga mungkin memasuki tahun 2025 gitu Bro. Oke, Mungkin kalau boleh. gue lihat ya kayaknya ini kan sisa 2 minggu seminggu lagi ya bro ya, seminggu 2 minggu lah Ya, sekitar mungkin ya sekitar nggak nyampe 10 trading, banyak mungkin ya. 4 trading days ya kira-kira 4 ya. trading days dan itu sepertinya kayaknya kalau dibilang kan orang nunggu-nunggu apa bulan ini tuh bakal window dressing. Rasa-rasanya kayak nggak bakal kesampaian satu pertama karena berbagai sentimen negatif yang kita laluin ya beberapa minggu terakhir, mungkin beberapa bahkan mungkin dari beberapa bulan terakhir. Gue ingat tuh terakhir IHSG itu benar-benar rally itu itu dari Agustus ya, secara yen carry trade di saat itu tiba-tiba ISG udah rally sampai hampir bahkan naik ke 7.800-an gitu. Nah, menurut gua mungkin di saat itu masih bisa naik karena cukup bagus positif secara ekonomi pun sentimen kita juga cukup bagus, rupiah kita juga di saat itu juga menguat, terus juga ada sentimen the Fed bakal ngekat suku bunga, jadi itu udah bener-bener semua sentimen itu udah menyatu lah istilahnya untuk risky aset itu udah cukup bagus. Cuman masalahnya ternyata kita mulai terkoreksi itu ketika saya ingat stimulus China. Jadi itu menjadi satu sentimen yang kurang bagus sehingga kita terjadi outflow. Kemudian terus juga Trump jadi presiden segala macam itu juga menjadi sentimen yang kurang baik untuk emerging market khususnya mungkin kayak negara-negara kayak kita kayak Indonesia kayak mungkin ya yang tetangga-tetangga kita juga ya. Kemudian
Habis itu eh, kita sendiri mungkin domestiknya masih banyak problem, sehingga gue lihat ISG juga cukup berat ya. Kasus PPN 12% itu menurut gue cukup impactful terhadap ISG. Kemudian beberapa program pemerintahan baru itu masih belum kelihatan, sehingga mungkin sisi lain asing juga merasa ini masih belum ada kepastian, karena lagi-lagi mungkin Bro Philip Jeremy juga tahu asing itu paling nggak suka sesuatu yang uncertainty, sesuatu yang tidak pasti ya. Better mereka tahu itu sentimen jelek, tapi mereka tahu itu pasti sentimen jelek, itu mereka bisa setidaknya bisa nge-cover gitu. Cuman kalau udah hal-hal yang tidak pasti itu udah susah banget lah menurut gue. Dan habis itu PPN 12, kemudian kita khususnya di market mungkin kita dengar ya salah satu aset manajemen mau dijual ya, Schröder itu mau cabut dari Indonesia, dan itu juga cukup berimpact karena kan mau gak mau pasti ada outflow. Kemudian MSCI rebalancing kemarin juga ada outflow ya, mengurangi pembobotan mereka di Indonesia. Jadi banyak banget sentimen negatif yang agak berat nih bro. Jadi gue ngelihatnya mungkin kalau secara outlook ISG ya sebenarnya malah mungkin punya level dia untuk bisa, kalau gue tadinya mikir hari ini mungkin bisa jadi bottoming ya, dan Senin Selasa bisa menguat gitu. Tapi kalau kita lihat karena kan hari ini hari terakhir rebalancing FTSE juga kan, dan itu gue ngerasa juga kayaknya ada pengurangan bobot di bankingnya kita juga, dan jadi terus belum lagi problem terakhir sentimen BRI kena ransomware ya, itu jadi tambahan sentimen negatif. Jadi gue rasa mungkin ISG mungkin bakal running mungkin di sekitar paling tidak 6, mungkin kalau turun pun sekitar 6, 68, 63 ya. Itu mungkin terakhir kali kayaknya. Habis itu mungkin akan mulai sideways, atau mungkin nanti dia mulai pelan-pelan akan naik lagi. Karena gue liatnya pun sekarang harusnya kalau selagi bankingnya masih outflow, kayaknya masih rada susah. Mungkin marketnya ditahan sama saham-saham yang lain ya, seperti Brand, Aman, Pani kan sekarang udah top 10 ya. Kemudian DSSA, Bian, mungkin ditahan sama sektor-sektor energi seperti itu dah. Dan itu gua liatnya itu kayaknya bisa jadi leading group atau leading market cap besar yang baru ya untuk bisa maintain ISG gitu bro. Kalau gue liatnya sih begitu sih. Oke, thank you bro ya untuk itu sedikit ya kira-kira gambaran mengenai landscape IHSG. Kenapa kita koreksi tadi udah disebut ya beberapa alasan-alasan kenapa IHSG sampai jebol support 7.000 ya. Iya betul. Kita turun ke level 6.900-an. Oke, nah tadi kan bro sempat nyebut Pani, sempat sebut juga ya beberapa saham-saham yang anak perusahaannya ini mau IPO nih. Nah kita langsung mungkin masuk aja ke topik pembahasan bagaimana kita melihat saham-saham IPO, bagaimana kita berburu cuan di saham IPO. Nah, kalau bro sendiri ya, bagaimana bro melihat IPO landscape di tahun 2024 ini? Karena kan khususnya mungkin di kuartal keempat ya, karena banyak IPO bagus nih. Contohnya kemarin AADI ya ketika IPO. Dan kita juga expect Ratu akan IPO, kemudian CBDK anak perusahaan Pani juga akan IPO. Nah, kalau Bro Handi sendiri ngelihat apakah Bro Handi memang involve atau memang Bro Handi selalu ikut ngantri nih atau subscribe juga nih ketika saham-saham ini mau IPO. Nah, kalau Bro Handi sendiri melihatnya dari mana nih Bro kalau mau membeli saham-saham IPO? Oke, jadi saham-saham IPO ini salah satu saham yang tricky ya. Yang tricky terus gue liatnya kayaknya tuh gue ngikutin sih sebenarnya periode perubahan strategi kita main IPO itu kan dari sebelum e-IPO kemudian ke IPO kan. Dari IPO itu kan dulu kan spesifik ya bro, kalau misalkan skor sekuritas yang jadi underwriter ya udah nasabah skor sekuritas doang yang dapat penjatahannya kan. Sedangkan teman-teman yang lain di sekuritas lain tuh nggak dapat. Nah itu menurut gue itu adalah momen IPO yang paling enak. Karena mostly kayaknya 99% saham yang IPO kecuali BUMN itu pasti akan arah berjilid-jilid.
Ya. dulu pas Ya. periode IPO itu sebelum ada yang namanya EIPO. Nah, masuk ke EIPO itu eh, gue melihat ada sedikit perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya banyaknya orang yang bisa ikut EIPO dengan mudah, cukup regis di akun di website EIPO, kemudian kita tinggal daftar sekuritasnya kita, lantas kita ikut. Nah, di saat itu gue melihat mulai nih ada karakter atau ciri-ciri ya. Dari misalkan dulu tuh gue inget ciri-cirinya adalah kalau sekuritasnya tidak kalian kenal atau tidak umumnya tidak dipakai oleh semua orang dan dia jadi underwriter, kemungkinan besar sahamnya bakal arah berjilid-jilid gitu. Nah, tapi sembari ke sini tuh karena orang excitednya IPO itu besar, berubah lagi bro. Terus juga beberapa kebijakan IPO berubah kan. Jadi terus juga kita mulai menemukan saham-saham yang sebenarnya mungkin secara ini kurang layak untuk untuk IPO in, sehingga itu jadi exit strategi lah kalau kita lihat. Makanya makin kesini tuh gue justru lebih selektif. Yang pertama, tetap gue akan memilih saham-saham yang minimal IPO share-nya atau percentage share-nya itu nggak besar. Gue paling menarik tuh yang pertama syaratnya ada mungkin di bawah 30%, mungkin paling bagus sih sebenarnya belasan persen sampai 20% tuh IPO share-nya itu paling bagus sih pertama. Kemudian kita lihat track record dari underwriter-nya. Kalau underwriter yang membawa si sebelum-sebelumnya jadi membawa emiten-emiten IPO, track record-nya seperti apa? Biasanya karakternya seperti apa? Itu menurut gue itu cukup bagus. Kemudian share lot-nya berapa juta dibanding dikali sama harga IPO-nya berapa itu kan biasa ada harga pre-IPO kemudian harga IPO. Kalau harga pre-IPO sama harga IPO-nya terlalu jauh, itu menurut gua rawan biasanya tuh hari pertama, hari kedua tuh udah dibongkar kayak gitu. Karena yang dapat di pre-IPO itu pasti udah profitnya udah lebih besar gitu. Itu menurut gue ya logikanya. Kemudian setelah itu biasanya gue akan milih mungkin yang 5 juta ke atas atau 4 juta ke atas, 4 juta lot ke atas yang mereka share. Kemudian dari harga juga, karena menurut gue kita harus itu. Kalau menurut gue kalau kita mau main IPO itu kita mesti hitung-hitungan sih, mesti jago hitung-hitungan. Kemudian setelah underwriter kita cek beberapa underwriter yang cukup bagus. Gue harus bilang mostly underwriternya mostly IPO-nya Sukor kan cukup bagus ya. Yang gue paling ingat itu dan gue menikmati itu adalah Dharma Polymetal itu paling bagus. Kemudian masih ada NSSS, ada Awan ya. Kemudian gue lupa satu lagi. Tapi mostly itu cukup bagus. Nah biasa track record dari underwriter yang nge-IPO perusahaan itu cukup bagus, itu biasa gue inget gitu. Nah dari situ nanti kemudian kita yang sekarang itu yang paling menurut gue yang paling oke tuh lihat dari konglomerasi. Karena tahun ini kan lagi trennya konglomerasi ya. Grup-grup Sembilan Naga lah segala macam, termasuk misalkan Pani anak usahanya bakal IPO, kemudian Ratu ya anak usahanya dari Raja itu juga akan IPO. Jadi gue ngerasa mempertimbangkan konglomerasi itu menurut gue cukup baik. Misalkan contoh ADI spin-off dari Adaro, itu menurut gue salah satu IPO yang cukup bagus, cukup sukses gitu di tahun ini. Dan mungkin gue confidence-nya ketika misalkan background dari si perusahaan itu adalah salah satu konglomerasi Indonesia, itu mungkin buat gue lebih yakin lah kayak gitu. Nah itu beberapa checklist yang mesti kita lewatin bro, kayak gitu sih. Tapi kalau soal prospektus itu mungkin bisa jadi buat tambahan aja sih. Prospektus paling nah kalau untuk prospektus paling yang gue lihat tuh kegunaan dari dana IPO-nya apa gitu. Kalau kegunaan dari dana IPO-nya mostly 80% untuk pembayaran utang,
gue cukup ragu soal itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk ekspansi apa segala macam itu masih boleh dipertimbangkan. Nah, kayak gitu sih bro. Oke, thank you banget nih. Ini udah dijawab cukup lengkap nih ya. Jadi mungkin saya bantu merangkum sedikit nih kata yang tadi Bro Andi bilang. Yang pertama, IPO share percentage-nya tidak terlalu besar ya yang dirilis ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga pre-IPO dan IPO jangan terlalu jauh ya, karena itu by logic aja. Kalau misalkan terlalu jauh, berarti yang dapat di harga pre-IPO kan otomatis dapat average jauh lebih rendah daripada orang-orang yang beli di ketika harga IPO. Kemudian cek underwriter-nya. Kemudian sekarang memang lagi zamannya konglomerasi ya, jadi melihat juga grup yang menaunginya. Kemudian penggunaan dana IPO-nya untuk apa. Oke, nah, untuk Bro Handi sendiri nih ya, ini kan ini cukup menarik nih. Kalau kita melihat ya, poin-poin yang Bro sebutkan ini tidak banyak menyebutkan soal fundamental dan valuasi dari si perusahaannya. Nah, seberapa berpengaruh valuasi dan fundamental dari perusahaan kalau dibandingkan dengan underwriter, grup konglomerasi yang menaungi dan penggunaan dana IPO, seberapa penting fundamental dan valuasi nih, Bro Handi? Kalau gue lihat fundamental itu di prospektus itu belum mencerminkan perusahaannya sesungguhnya. Ya namanya juga prospektus ya bro. Gua harus jujur bilang prospektus itu ibaratkan gue mau ngadain event nih, gue nyodor proposal ke lu nih. Nih bro, kita mau ngadain event nih gini-gini, eventnya bagus gitu. Pasti yang namanya prospektus pasti dibikin cukup bagus gitu lah. Nah, itu makanya yang namanya IPO kadang tuh fundamentalnya gue cuma lihat sekilas, kecuali misalkan yang gede-gede ya. Contoh misalkan kasus paling dekat itu gue sampai mempelajari fundamentalnya itu adalah AADI gitu. Bahkan gue sempat mention, gue bikin video reels, gue bilang AADI ini sebenarnya bisa jadi salah satu opsi kita untuk saham yang bisa kita invest gitu. Karena apa? Karena by fundamental cukup bagus. PE-nya di saat itu masih 2,2, PBV-nya 1,13 kalau nggak salah. Kemudian dia cash flow-nya Adaro saat ini. Yang tadinya Adaro tiap hari tiap tahun bagi dividen, sekarang giliran dia yang bakal bagi dividen kan gitu. Nah, itu kalau ketemu perusahaan yang seperti itu boleh lihat fundamentalnya. Tapi kalau perusahaan kita nggak pernah kenal ya, itu better sih menurut gue sih jangan. Kecuali misalnya gini, eh, emang dia punya induk atau dia punya anak perusahaan. Nah, kita bisa tracking hubungannya si perusahaan yang bakal IPO sama yang belum IPO gitu. Jadi misalkan contoh kasus Raja sama Ratu. Nah ini kan berhubungan kan anak perusahaannya juga. Nah itu nanti teman-teman tinggal searching, tinggal cek fundamentalnya secara fundamental Ratu ini seberapa pengaruh sih terhadap si Raja ini gitu. Karena Raja kan induknya. Nah itu yang kita cek gitu sebenarnya sih bro. Nah, kemudian eh, contoh mungkin brand itu mungkin salah satu yang paling fenomenal saat ini. Nah ini sebenarnya ada satu tips yang mungkin gue mau kasih tahu juga sih. Dan itu gue belajar dari kasus brand juga. Nah kita bisa track record perusahaan-perusahaan dalam grupnya yang terdahulu udah IPO. Contoh misalkan gue ambil Barito Group. Barito Group itu selalu IPO dengan fundamental valuasi yang mahal. Tapi share-nya kecil. Itu bisa terlihat di mana? BRPT, induknya, TPIA juga begitu, kemudian brand. Nah, brand, TPIA, BRPT itu punya ciri khas, mereka selalu IPO di share yang kecil, kemudian dengan valuasi yang mahal. Kenapa? Karena mereka tuh suka yang namanya corporate action kayak stock split, right issue, menjelang kan namanya kalau perusahaan mahal terus dengan IPO share-nya kecil, one day dia mau turunin valuasian, salah satu caranya adalah dengan menerbitkan saham baru atau ratio ataupun nanti dia ratio atau private placement gitu lah. Nah kemudian stock split. Nah itu yang gue pelajarin dari perusahaan grupnya Barito gitu. Jadi mereka punya setiap perusahaan itu punya karakteristik tersendiri lah gitu. Nah kayak gitu sih bro, kalau gue lihat. Ya, jadi mungkin jadi setiap konglomerasi itu kasarnya mungkin punya habit-habit dan kebiasaan Ya sendiri yang biasanya betul. bisa terulang ya. Bener. Oke, nah bro, ini kan ngomongin soal cuan nih ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal cuan, entry itu kan mudah ya, kita tinggal beli. Ya. Nah, kalau exitnya nih bro, ya kan kita nggak tahu nih kira-kira ini akan
cuan berapa Kak? Nah, gimana caranya kita tahu ada nggak indikasi-indikasi bahwa sebuah saham yang IPO ini akan arah berjilid-jilid gitu. Nah, apa aja sih bro indikasi yang kelihatan dari awal Oke. untuk kita bisa menentukan apakah saham ini akan arah berjilid-jilid? Oke. Selain tadi yang gue sebut ya, salah satunya konfirmasi segala macam. Yang kedua, gue lihat, gue belajar dari kasus brand sama ADI, itu masyarakatnya ada kontranya. Ada yang menolak, ada yang bilang, wah ini mahal nih, nggak bagus nih. Itu biasa udah indikasi tuh. Tapi kalau banyak yang mau beli, ya banyak yang mau beli, dan tidak pernah, dan hampir semua mungkin influencer segala macam atau segala macam ngomongin, itu kayaknya menurut gua agak berat. Tapi kalau misalkan eh, kayak masih ada sounding apa, masih ada suara-suara kayak ini fundamentalnya mahal nih, nggak layak nih apa segala macam, nah itu boleh pertimbangan. Karena lagi-lagi gue ambil case dari brand itu kan pas dia mau IPO tuh banyak banget ya, apalagi teman-teman yang mungkin yang suka fundamental pasti menilai ini IPO-nya mahal nih gitu, tapi in case-nya pas IPO terbang gitu. Nah itu itu menurut gue bisa jadi indikator, tapi teman-teman harus riset, harus banyak lihat, banyak orang menilai terhadap satu saham ini seperti apa, karena biasanya kontrarian sebaliknya gitu loh pergerakannya gitu. Nah terus eh gue tadi mau ngomong apa ya, satu lagi tadi gue tiba-tiba lupa. Lanjut dulu bro, ntar gue ingat gue tahu. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ya, menarik ya. Justru ketika diomongin sama market, justru di situ ketika kita melihat saham ini kalau ada kontrarian, di situ baru kesempatannya arah Ya berjilid ya. betul. Itu yang cukup menarik itu. Itu informasi cukup menarik. Nah, ini juga bro, apakah seberapa berpengaruh alokasi itu terhadap sebuah saham? Kan kita kayak contohnya ADI kemarin, alokasinya itu kan udah ditentukan Ya. gitu. Orang yang beli di bawah 100 juta dapat segini gitu. Orang yang beli di atas 100 juta 1,5%. Kemudian yang udah punya saham Adaronya dapat sekian rasio dari yang udah punya Adaronya. Nah, apakah alokasi juga bisa menjadi pertanda kalau misalnya nih alokasinya ternyata dapat kecil? Apakah itu juga salah satu pertanda saham ini kira-kira akan arah berjilid nih? Ya, itu salah satunya. Salah satunya mungkin kita ambil contoh paling dekat tuh MDIY ya, Mister DIY. Ya kan? Itu kan yang apalagi dapatnya low price sesuai tagline-nya. Kemudian kemudian yang above 100 juta itu dapat full Oh 100% iya, gitu. Iya kan? Berarti kan itu indikasinya sebenarnya sesimpel pemikirannya apa, Bu? Sesimpel pemikirannya supply and demand. iya Artinya benar. punya demand segitu, kemudian dikasih dengan di low price, kemudian di harga eh, di orang yang subscribe di atas 100 juta dikasih 100%, otomatis kan artinya gue lupa cek yang Mr. DIY itu pre-IPO harganya berapa. Cuman kalau kayak gitu kayaknya indikasi menurut gue indikasinya adalah nih apa ini perusahaan nih IPO-nya udah untung cukup besar gitu. Iya, udah untung cukup besar. Makanya dia eh, dikasih 100%. Jadi orang yang dari pre-IPO, harga pre-IPO sama harga IPO-nya tuh lumayan lumayan jauh. Mungkin cuannya juga udah besar, makanya dikasih gitu. Nah, itu menurut gua itu. Oh ya, tadi gua lupa. Tadi lu nanya kan indikasi kapan IPO itu, indikasi gue jual gitu lah biasanya. Biasanya gue acuannya adalah eh, barang-barang yang IPO yang gue dapat itu gue akan jual ketika arahnya kebuka. Simple arahnya kebuka. Misalkan kalau hari ini masih bidnya masih 1 juta lot, ya gue pegang. Tapi kalau begitu bidnya dibuka atau mungkin berkurang, nah itu biasa boleh jualan sih menurut gue sih. Itu indikasi. Nah, urusan nanti dia bakal naik lagi, kita masuk lagi, ya itu urusan lain lah gitu. Tapi biasanya gue patokannya sih seperti itu sih. Oke, jadi ketika arahnya kebuka justru itu time untuk kita Jualan. jual ya. Nanti Hmm, masalah indikasi re-entry atau dia naik lagi itu urusan nanti. betul. Oke. Oke, Hmm, nah ini yang gue mau tanyain juga nih ya. bro, yang menurut gue cukup menarik. Apakah kalau nih ya anak perusahaannya IPO, bagaimana dampaknya kepada si parent company-nya nih? Apakah parent company-nya akan ikut menguat? Apakah ada kesempatan cuan juga nih di parent company-nya kalau ternyata benar sih anak perusahaannya ini IPO dan dia arah berjilid gitu? Hmm,
Yang setahu ini by research beberapa perusahaan holding apa induk ya ketika anak IPO-nya misalkan contoh MTech sama Bukalapak itu kan menjelang Bukalapak dia udah rontok duluan. Nah biasanya tuh induk itu punya ciri khas mereka akan gerak dulu tapi menjelang dekat sama IPO-nya IPO si anak perusahaannya itu mereka mulai rontok itu satu. Beda cerita kalau misalkan eh, si si induk perusahaan induk ini masih ada corporate action, masih ada ya sentimen corporate action, misalkan bakal bagi dividen apa segala macam. Nah itu mungkin bisa termaintain. Tapi kalau enggak biasanya bakal sideways karena lagi-lagi pasar akan menganggap gue nggak dapat anak perusahaannya di IPO, gue akan HK eh, induknya gitu. Itu. Tapi biasanya paling gampang sih sebenarnya cek dari ini ya, cek dari broker summary segala macam itu juga cukup membantu ya. Biasanya kalau terjadi distribusi, akumulasi distribusi bakal kelihatan sih. Kayak gitu tuh. Oke, kalau gitu. Oke, nah ini mungkin mau bertanya juga nih ya berkait tadi nih. Nah, kalau seandainya nih bro, kita ada saham yang kita tertarik sekali dengan si IPO-nya, tapi ketika book building atau ketika IPO kita nggak dapat alokasi atau nggak dapat alokasi sesuai yang kita mau. Nah, untuk Bro Hadi sendiri, apakah bro ngantri di ARA atau bro udah kita mungkin to the next IPO aja atau nunggu harga IPO-nya koreksi. Nah, gimana bro kalau Bro Handi sendiri melihat ketika kita mau berburu saham IPO dan Nggak kita dapat. nggak dapat alokasi? Ya kalau misalnya nggak dapat alokasi, biasanya gue nggak ikut lagi sih. Maksudnya gue biarin. Kecuali misalkan eh, setelah IPO dia nggak arah berjilid-jilid, tapi gue hitungin. Jadi hitungin misalkan ya IPO share-nya berapa juta lot. Habis itu berapa juta lotnya ntar gue cek 2-3 hari nih saham turun misalkan turun nih, nah ada buangan apa enggak atau justru reakumulasi karena gue pernah nemu di satu periode IPO itu punya kas mereka tuh begitu IPO mereka buang ke bawah sengaja dibuang ke bawah sampai kering istilahnya sampai kering habis itu mereka akum lagi di bawah kayak gitu mereka akum lagi di bawah habis itu baru ditarik ke atas itu kayaknya zaman-zaman kayak aduh gue lupa ada beberapa sih kayak data apa segala macam STRK ya yang bir Bali itu nah itu zaman-zaman di situ tuh gue inget banget mereka tuh rata-rata yang IPO itu pasti punya ciri khas begitu IPO mereka buang ke bawah jadi buang ke bawah retailnya udah sell mereka baru nampungin habis itu baru di running tarik ke atas gitu nah itu biasanya gue bakal lihat seperti itu sih gue jarang banget ngejar kalau misalnya udah nggak dapet Iya. di IPO terus gue ngejar ngantri-ngantri di arah tuh gue nggak pernah sih biarin aja dah. Oke, oke. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, bro, mungkin gue pengen sedikit bertanya lagi nih ya mengenai masa IPO. Karena menurut gue itu cukup fascinating ya, bagaimana IPO itu sebenarnya mungkin banyak orang menganggapnya IPO itu salah satu cara paling mudah untuk beggar. Ya Ya, karena kan itu kan cukup shortcut ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu kalau kita memilih sahamnya tepat dan memang hype dari si sahamnya itu dapat kan kita bisa mungkin cuan 70-100%. ya Contohnya betul. AADI aja kemarin kan hampir 100% ya dari harga IPO. Betul. Nah, bagaimana nih bro kita bisa melihat ketika IPO ini udah mulai didistribusi nih atau karena kan nggak jarang ya ada ceritanya dia nggak arah tapi misalkan dia arah-arah terus nggak arah tapi besok paginya dia arah lagi gitu kan itu nggak jarang tuh. Nah itu gimana tuh kita melihat ketika arahnya udah kebuka apakah kita memang harus otomatis jual atau kita jual setengah dulu atau strategi yang biasanya lebih ideal itu yang kayak gimana bro kalau kita eh, udah ikut IPO dan arahnya ternyata kebuka. Kalau kalau kayak gitu biasanya eh, kalau yang kebuka emang bener kata lu sih either lu jual setengah dulu lu nunggu besok biar lihat broker summary-nya seperti apa baru habis itu mutusin nah biasanya umumnya ada beberapa karakter kalau misalkan yang emang dibuang ke bawah dengan volume yang jumlah besar misalkan contoh misalkan biasanya cuma ngantri total total di offer total di bid itu misalkan total 1 juta kemudian bawahnya mungkin kecil-kecil sehingga totalnya 3 juta lot gitu.
Tapi begitu di hari itu buangnya, setidaknya di pagi hari dia udah buang satu juta lot atau mungkin 2 juta lot. Nah itu biasanya indikasinya udah distribusi. Nah tapi kalau misalnya kebukanya tapi dan trade-nya nggak terlalu besar dan trade-nya terlalu kecil, nah itu biasanya menurut gua belum distribusi banget gitu. Nah dan sometimes somehow ada juga eh, yang sengaja dibuka karena ada yang mau masuk gitu. Misalnya kayak gitu. Kayak contoh mungkin Aman ya. Aman kan seingat gua dulu IPO-nya tapi kayak institusinya segala macam kan disuruh ambil di secondary market kan. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, jadi abis itu kan dia baru rally gitu. Nah, itu beberapa menurut gua ada hal-hal ada IPO saham-saham yang begitu sih. Jadi benar-benar kalau ikutin saham IPO mesti di tracking bener-bener. Ya, makanya gue bilang mesti jago hitung. IPO itu nggak perlu teknikal, tapi butuh hitung-hitungan gitu. Betul, betul, betul. Iya, Betul, betul, betul. Oke, ya karena memang teknikal nggak kepake juga ya. nggak Kita nggak kepake bisa juga. menganalisa sama Bener, IPO menggunakan teknikal betul. gitu. Oke, nah kalau gitu ya bro, Mhm. mungkin gue mau bertanya kembali sedikit ke permasalahan underwriter nih, bro. Ya Ya, kan sebenarnya kan kita ngelihat sekarang underwriter kan sebenarnya kalau dulu tadi misalkan sekuritas ini underwriternya yang dapat alokasi ya sekuritas itu gitu. Nah kalau sekarang apakah dengan semua orang bisa mengakses IPO tersebut, apakah bukannya faktor underwriter menjadi semakin mendukung. tidak seberpengaruh dulu gitu, bro? Oh iya, Gimana? betul, betul. Kalau misal makanya sekarang itu udah nggak bisa terlalu acuan pakai underwriter doang. Misalnya kalau dulu lu Hmm. cuma cukup lihat underwriter udah bisa memutuskan ini saham bakal arah atau enggak. Cuman kalau sekarang kan udah nggak bisa. Makanya sekarang itu faktor yang harus dipertimbangkan itu banyak banget gitu. Hmm. Makanya kalau yang mungkin di IPO Hunter segala macam ya mungkin harus lebih selektif gitu-gitu karena banyak banget. Mungkin sekarang udah mulai agak ketat ya. Seingat gue kayaknya OJK dan bursa juga udah mulai ketat soal IPO ini karena sempat ada kita di periode IPO itu gila. Udah Iya, kayak rame banget gitu. gampang ya. Iya, gampang banget gitu. Jadi kayaknya sekarang udah lebih better sih. So good job juga buat bursa karena udah setidaknya udah dibenahi gitu lah. Dan tapi balik lagi kalau mau itu memang gue setuju sama lu nggak bisa pakai ya cuma bisa patokan underwriter doang. Jadi mesti kita lihat beberapa faktor di belakangnya gitu. Ya, oke. Nah, untuk cuan troopers nih yang udah join dan ini mumpung ada Bro Handinya ya. Kalau cuan troopers ada yang mau tanya sama Bro Handi, boleh tanya di Q&A ya. Kita masih mungkin ada waktu 10-15 menit. Hmm. Oke ya, Bro ya. Boleh, nggak Mungkin apa-apa. kita Monggo, masih monggo. spend time dikit nih karena ini topik yang cukup menarik gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita ngelihat IISG belakang ini memang kita sebagai investor agak sulit nih bro. Kita mau mau pegang saham apa Hmm. nih kayak gitu kan? Karena kan kita cukup susah juga. Kalau kita mau pegang LQ45, kita mau pegang saham big caps koreksinya lumayan besar beberapa. Ya, Apalagi banking net foreign sale-nya gila-gilaan gitu. gila-gilaan. Iya, Nah, parah. jadi salah satu cara cuan itu memang mau nggak mau kita melirik sama IPO. Ditambah lagi tadi pemerintah juga sudah memperketat perusahaan-perusahaan yang memang bisa melantai di bursa sendiri sehingga itu Hmm. menjadi sentimen tambahan lagi untuk IPO. Nah, Betul. kalau kita melihat landscape IPO, seberapa berpengaruh industri, bro? Jadi kan kalau misalnya AADI kan dia industrinya bergerak di misalkan di Suara seputar komoditis batu bara. Eh, DIY kemarin kan dia di retail. retail ya, dia Ya. retail. Nah, ada pengaruh nggak bro dengan korelasi antara industri dan si apakah IPO-nya ini akan berhasil atau tidak? Menurut gua cukup berpengaruh ya. Berpengaruh. Berpengaruh tapi bukan yang utama ya, Bro. Bukan yang utama ya. Cukup berpengaruh karena lagi-lagi kalau misalkan kita ikutin beberapa saham yang cukup bagus IPO-nya itu memang di saat itu adalah sektor-sektor yang cukup seksi, masih cukup oke gitu. Misalkan mungkin eh, contoh ya ADI, kemudian ketika IPO brand itu memang lagi seksinya ini ya green energy, kemudian dulu ADMR, WIRG itu kan memang lagi sektor batu baranya lagi oke, kemudian WIRG itu sentimen terhadap tech itu masih sangat bagus banget.
Nah itu masih cukup oke sih gitu. Dan itu bisa jadi tambahan apa ya, faktor checklistnya. Cuman menurut gua kalau cuma mengacu pada itu dia nggak terlalu berpengaruh sih gitu. Nggak bisa jadi patokan lah kayak gitu. Betul. Jadi mungkin salah satu Salah satu faktor, tapi faktor ya. pastinya nggak bisa dijadikan acuan. Nah, Betul. oke, mungkin untuk kita sedikit nih ya, Bro ya, kita mau bahas sedikit mengenai di tahun 2025. Kira-kira apa nih IPO yang menurut Bro Handi sendiri yang cukup dilihat nih, kan seperti yang tadi kita udah sebut dikit nih, Ratu, CBDK. Nah, kalau ini sekalian ada yang nanya juga, gimana pendapat Bro Handi soal IPO Ratu dan CBDK? Lagi kalau kita ngomong Ratu sama CBDK ya, itu kan sebenarnya udah memenuhi syarat-syarat yang tadi gue jelasin ya. Ya kan, salah satunya kolaborasi. Ya, Ratu kita tahu induknya adalah Raja, ya, Pak Happy Aksoro, ya, itu cukup bagus ya, makanya rajanya cukup kuat akhir-akhir ini. Kemudian CBDK ya, Pani itu juga PIK ya, Aguan, Pak Aguan itu juga memenuhi konglomerasi. Kemudian kalau nggak salah gue lihat, ini gue lagi buka websitenya EIBO sih. Gue ngerasa Ya. di antara ini kan beberapa lagi yang muncul ya bro, banyak ya. Ya. Ada 4 lagi gitu. Hmm. Nah, kalau gue lihat Ratu sama CBDK, ini salah dua dari EIBO yang menarik kok. Karena lagi-lagi beberapa faktor ketika gue memutuskan untuk ngambil IPO, untuk ikut IPO itu mostly ke checklist gitu. Dan kalau kita lihat misalkan Ratu kan IPO share-nya sekitar 20% ya. Itu menurut gue masih cukup oke, dan 20% itu kan nggak semuanya dari Ratu, tapi juga ada dari Raja. Raja kalau nggak salah divestasinya 13% nih, kalau nggak salah 7% atau 13% gitu. Nah itu jadi ada andil dari si rajanya juga gitu. Dan sedangkan si CDBK 10% doang gitu. Jadi itu cukup menarik lah. Dua perusahaan ini cukup menarik sih. Pasti kita akan dapatnya lotnya kecil, Ya. nggak akan banyak. Ya, jadi Nah, itu win-win solution buat temen-temen. Karena gini bro, gue tuh suka ketemu sama orang yang, aduh dapatnya dikit banget gitu. Gue bilang bersyukur lu dapat dikit daripada dapat semua, tapi lu pusing pas IPO. iya, 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 Iya iya. kan? Ya Betul, kan? betul. Better lu dapat dikit tapi cuannya lumayan gitu loh. Ya. Bisa at least bisa berarah berkali-kali, ya lumayan gitu. Ketimbang lu dapat semua tapi lu pusing. Betul, 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 betul. Oke, itu good problem to have ya. Iya, Sebenarnya iya, alokasi iya. dapat lot dikit ya. Bener. Ya, oke. Tadi mungkin satu lagi nih berbicara Hmm. soal teknis nih ya. Kan tadi Bro Handi sedikit sempat menyinggung soal murah dan mahalnya saham IPO. Gimana kita bisa mengatakan IPO ini mahal? Oh, IPO ini murah. Nah, gimana kita bisa mengatakan apakah valuasi IPO dari sebuah perusahaan itu dianggap murah atau mahal? Tentu pembandingnya itu harus dari fundamental yang pertama. Mungkin sesimpel kita lihat PER sama PBV-nya, itu sesimpel. Kemudian kita bandingin sama PER sektor sama PBV sektornya berapa gitu. Sama bandingin sama beberapa perusahaan yang satu sektor gitu. Jadi itu bisa kita tarik kesimpulannya apakah perusahaan ini cukup murah apa enggak gitu. Cuman yang perlu gue tekanin lagi-lagi, kalau untuk jarang banget ada perusahaan yang benar-benar secara valuasi secara dia IPO tapi valuasinya cukup bagus dan itu bisa dipakai untuk investasi lah kan. Dan gue masih ingat tuh selain ADI itu ada MSTI, Master System. Nah Master System itu perusahaan yang bagus secara fundamental, teman-teman boleh cross check ya. Itu benar-benar salah satu, menurut gue itu ada IPO strategik. Jadi IPO-nya itu bukan IPO strategik, itu IPO yang nggak nyari funding dari market, kemudian dia semata-mata IPO memang karena mungkin buat menambah value dari si perusahaannya gitu. Dan yang paling gue ingat ya MSTI itu salah satu perusahaan
tech ya selain Metrodata yang cukup yang bagus gitu, yang bagus. Bahkan dividennya juga lumayan. Jadi jarang banget di ISG kita nemuin saham-saham yang IPO yang valuasinya cukup bagus gitu. Ya so far gue cuma lihat dua ya, bahkan brand kan enggak kan, brand kan Ya. cara kalau misalnya kita ngomongin valuasi kan mahal banget gitu. PGEO, Soso nggak terlalu mahal atau murah, cuman balik lagi gue nggak terlalu ini bro, nggak terlalu lihat secara fundamental. Nah biasanya gue akan memutuskan ini secara fundamental kan bagus apa enggak itu setelah 1 tahun, karena harganya baru kelihatan, harga real marketnya dan harganya udah sebanding sama fundamentalnya gitu. Tapi kalau kalau enggak, kalau di bawah itu masih masih kurang sih, kecuali kasusnya kayak ADI lah, nah itu boleh. Ya, jadi memang IPO itu agak different game ya, karena kita nggak Different bisa game ya. menggunakan perimeter-perimeter yang biasa kita gunakan untuk menganalisa saham yang udah lama melantai di bursa. Karena seperti yang Bro Andi tadi bilang bahwa fundamental perusahaannya udah lebih terbentuk, secara chart teknikalnya juga udah lebih terbentuk. Jadi memang kita sulit untuk melihat gitu apakah ini perusahaan ini apakah pergerakannya secara fundamental dan secara teknikal memang sulit Ya diprediksi kalau kita mau berbicara soal IPO. betul. Nah, oke, mungkin Bro Handi nih untuk menutup nih ya, mungkin Bro Handi boleh kasih mungkin semacam gambaran sektor-sektor yang menarik di tahun 2025 and what to look forward to gitu in 2025. Karena sebenarnya 2024 itu bukan tahun yang buruk ya, karena kita mencapai area level resistance hampir Yes. 7.900. 7.900 kita sentuh IHSG. Nah, cuman memang mungkin orang expect-nya mungkin kita bisa bertahan lah mungkin at least level gitu. Hmm. Kita juga nggak expect Bahkan IHSG turunnya sampai ke turun dalam itu, 6.900. iya iya benar Iya, betul. karena kita expect koreksi memang kemungkinan ada itu, tapi nggak sampai 6.900. Nah, untuk outlook Bro Handi sendiri nih, kita akan melihat juga nih, apakah sebenarnya IHSG di harga 6.900 itu sudah murah, dan kira-kira sektor-sektor apa yang bisa mendorong kita memasuki tahun 2025? Gitu. Silakan, Bro. Oke, kalau gue lihat untuk ISG, untuk ISG saat ini memang di level 6.900 itu udah masuk kategori murah ya. Mengingat sama beberapa saham yang kita lihat, kemudian pertimbangannya dari kondisi ekonominya, ya. Jadi gue bilang untuk saat ini masih udah cukup, IISG secara PI udah cukup oke lah. Gue lupa kalau 6.800 sekitar PI 13 apa 7 apa 17 gitu. Gue lupa. Masih lihat di Bloomberg. Di Bloomberg tuh ada tulisnya berapa kali gitu. Dan untuk 2025 gue ngerasa kayaknya mungkin kita bisa balik ke era bisa balik ke era komoditi ya, kalau gue lihat ya. Mungkin komoditi bisa itu dari fosil, baik batu bara, minyak bumi, kemudian green energy gitu-gitu. Menurut gue itu bakal jadi penggerak ISG di saat di mana kalau kita lihat sebenarnya setahun 2 tahun terakhir itu top 10 market cap kita sebenarnya udah jauh-jauh berubah kan bro. Ya mungkin sekarang kalau nggak salah hari ini brand kayaknya nomor 1 ya market cap top 10 hari ini ya, karena dia naik lagi kan. Nah gue ngerasa mulai ada shifting, gue ngerasa era banking udah mulai berakhir. Dalam artian bukan berarti bankingnya nanti semuanya akan anjlok habis ya, tapi enggak. Tapi menurut gue bankingnya itu udah mulai tergantikan sama saham-saham mungkin nanti dengan market cap yang lebih besar, kemudian dengan eh, perusahaan yang mungkin yang lebih matang gitu ya. Jadi gue ngerasa bankingnya kayaknya udah apa ya, eranya udah mulai kelihatan, karena gue ngerasa makin kesini kan makin naik tuh, walaupun kita bisa bilang misalkan brand kan nggak layak nih masuk ke top 10 market cap gitu, atau mungkin Bian atau mungkin eh, aman gitu-gitu, tapi somehow gue ngerasa positifnya adalah gini bro, kalau kita ISG di drive sama 4 big bank kita, otomatis kan 4 big bank kita itu digerakin sama foreign ya. Kalau foreign inflow pasti bankingnya terbang. Kita nggak pernah dengar tuh banking terbang jauh karena dari lokal gitu. Pasti mostly dari foreign. Mostly dari foreign. Nah,
Dengan adanya shifting seperti ini, otomatis menurut gua cukup bagus karena artinya ISG sudah mulai tidak bergantung sama asing. Karena yang ngedrive ISG kan sekarang mulai kelihatan saham-saham atau perusahaan-perusahaan komoditi sesuai dengan jargonnya Indonesia sebagai negara komoditas kan gitu kan. Nah, menurut gua tuh udah mulai berubah ke situ gitu. Jadi mungkin sisi positifnya adalah ya kita nggak terlalu bergantung sama asing lagi gitu. Cuman sisi negatifnya ya mungkin IHSG jadi lebih volatile karena saham-saham yang ngedrive-nya juga cukup volatile gitu lah. Jadi tapi kita nggak pernah tahu ke depannya mungkin bisa jadi lebih kalem, lebih liquid lagi. Nah itu kita nggak akan tahu sih, kayak gitu sih bro. Oke, jadi ini menarik ya. Sebenarnya ini juga mungkin bisa kita lihat ya sebenarnya dari kenaikan brand-brand sempat masuk FTSE itu mungkin juga bisa menjadi salah satu pertanda ya bahwa kita tuh Ya. memang mungkin bukan shifting tapi hopefully memang ada sektor yang menambah apa ya? Karena kan kita terlalu didominasi Menambah oleh bobot banking. IHSG ya. Betul, Bukan mendapat menambah bobot IHSG, membagi bobot IHSG betul, yang tadinya betul. saham banking doang tapi sekarang dipecah gitu. Ya, ya betul. Jadi karena jadi ya betul ya membagi bobot IHSG ya. Jadi nggak cuma banking yang bisa dilirik, tapi ini sekarang kita melihat sektor lain dilirik. Nah, tapi bro, kalau mungkin last question nih, kalau kita melihat nih, apakah ketika foreign flow mulai masuk nih, apakah foreign flow udah akan melihat komoditis atau tetap aja nih? Karena kan kita net foreign sale ini besar banget nih ya beberapa minggu terakhir ini. Nah, ketika flow masuk, apakah tetap flow-nya masuk akan ke banking atau kita akan mulai melihat foreign masuk ke beberapa saham komoditis? Soalnya contoh kemarin kan brand juga banyak mau dimasuki oleh foreign, cuman sayangnya waktu tertahan oleh FCA. Iya, iya. Nah, untuk Bro Hadi sendiri gimana nih melihat kalau foreign flow mulai masuk kalau udah ada net foreign buy dari foreign, apakah memang cuman saham banking yang majunya paling duluan? Nah, gua ngelihatnya kalau misalkan kalau kita berbicara soal net foreign flow yang net foreign flow yang foreign yang sebenarnya foreign ya foreign insti gitu itu gua rasa mungkin mereka akan terbatas di saham batu bara saham energi yang apa fosil lah yang apa istilahnya bukan yang green energy karena kan mereka punya punya syarat itu kan makanya Adaro kenapa akhirnya spin off dan merubah lini bisnisnya karena positifnya Adaro adalah nanti dia bisa dapat funding dari luar gitu, dari luar negeri gitu. Nah, ini pun yang akan terjadi. Gua rasa saham-saham energi yang mungkin nanti menjadi leading leading ISG itu gua rasa nggak semuanya bisa di cover full sama foreign. Mungkin mungkin yang bisa tuh mungkin kayak semacam brand kan karena green energy kan. Kemudian eh, apalagi TPIA mungkin bisa gitu kemudian tapi kalau Bian kayak Bian gitu gua rasa enggak gitu jadi mungkin masih ada keterbatasan sih kecuali nanti timbul nih muncul emiten atau perusahaan yang besar yang green energy dan kemudian memang market cap-nya besar gitu itu mungkin bisa cuman gua rasa setahu gua sampai saat ini saham-saham yang energinya energi istilahnya energi kotor itu nggak bisa sembarangan dimasuk sama insti gitu terutama insti luar gitu kayak gitu sih bro. Oke, thank you banget ya Bro Thank Handi you yang bro. udah mau bagi-bagi insight ya. Jadi kalau tadi kita bener-bener kita udah di-share ya mengenai beberapa poin-poin penting untuk membeli saham-saham IPO ya. Jadi untuk cuan troopers yang mau beli saham IPO mungkin saya bisa summarize sedikit. Yang pertama IPO share yang dirilis ke masyarakat itu tidak besar, kemudian harga IPO dan pre-IPO tidak terlalu jauh, kemudian reputasi dari underwriter yang akan IPO, kemudian kita juga melihat dari konglomerasi, bagaimana habit dan biasanya pergerakan corporate action yang dikeluarkan oleh konglomerasi atau perusahaan induk tersebut, kemudian penggunaan dana IPO-nya untuk apa. Kemudian tadi kita juga sempat melihat market overview sedikit, kita hopefully betul ya, hopefully energi sektor kita sebagai salah satu negara penghasil komoditas, hopefully ini juga bisa terdiversifikasi. Jadi ketika kita melihat bobot dari market cap IHSG, kita akan melihat ada diversifikasi. Jadi ini sebenarnya hal yang bagus ya bro ya, bahwa kita melihat Betul. di luar Big Four banking ini ada beberapa saham-saham lain yang justru masuk ke dalam top market cap di Oke. IHSG.
Oke, mungkin thank you banget Bro Handi udah menyempatkan nih waktu Jumat malam ya. Thank Biasanya you orang banget. pada main, Bro sempatin waktu untuk Gak ngobrol-ngobrol apa-apa. musik nih sama kita. Oke, thank you Oke, banget Bro Handi. Saya thank dan Bro you. Handi pamit undur diri. Thank you banget semuanya. Sekor Sekuritas Stronger Together. Bye bye. Thank you Bro. Thank you, thank you. Thank you semuanya.